Sebenarnya to be a profitable trader, lu cuma butuh 3 sih. Kalau lu punya emotions atau psychology yang oke untuk lu nge-maintain disiplin menjalani strategi lu dan maintain the risk management, you will be a profitable trader sih. Di YouTube itu banyak banget kayak orang-orang bikin video kayak flip $10 to $1,000. Flip 100 jadi 1 juta. Nah itu gue kegoda jujur. Kayak sama lah seperti banyak orang yang kayak pengen jadi millionaires di usia muda, ya kegoda lah. Gue gak menjamin 100% lu bakal bisa copy strategi trading orang. Gue sudah coba nih strategi gue kasih ini ke siapa. Beda bro. Kayak the way I see support and resistance, the way I execute, tiap orang tuh bisa beda-beda ternyata. Sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman terlebih dahulu bahwa memulai perjalanan trading itu pastinya penuh tantangan. Pastikan kalian latihan dulu. Latihannya seperti apa? Menggunakan akun demo. Di MFX kalian bisa buka akun demo dan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang bisa kalian pilih sendiri. Pastikan kalian download aplikasi MFX menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Guys, balik lagi di podcast MFX bersama saya Albert dan hari ini saya ditemani sama Aris dari Metafulus. Halo Aris. Halo Albert. Gimana? Baik nih, baik? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Aris ini founder dari Metafulus. Dia juga sudah jadi full time trader. Tadi sempat ngobrol sebentar nih sebelum mulai, sempat trading for living juga. Makanya kita penasaran juga kenapa katanya jadi sempat, tapi udah enggak gitu ya. Dan seperti biasa di podcast kita bakal ngobrol sama trader-trader. Kita bakal dengar bagaimana perjalanan mereka di market forex sampai bisa dibilang konsisten gitu ya. Oke, mungkin dari yang paling basic dulu nih, Riz. Kalau dari lu sendiri sebenarnya, pengalaman lo di awal itu seperti apa? Kenapa lo bisa mengenal market forex? Apa dorongannya sampai lo akhirnya terjun di market forex? Ya. Sebenarnya sebelum ke forex gue kripto dulu bro. Sebelumnya kripto dulu? Jadi 2017 waktu itu gue masih kuliah. Gue kuliah di Bandung. Terus waktu itu emang ya gue anak matematik. Jadi mata kuliah kriptografi juga ada ya di kampus. Oke. Nah itu waktu 2017 tuh ada ransomware hack. Itu newsnya gede banget. Terus hackers ya minta dibayar dengan Bitcoin. Sebenarnya dari situ sih. Jadi kayak pertama kalinya Bitcoin apaan? Nah dari situ. Jadi kayak gue Google pertama kali what is Bitcoin, and then ya udah rabbit holes di situ baca-baca, dan gue akhirnya beli Bitcoin pertama gue. Jadi ya itu sih. Jadi financial asset atau digital assets, gue Bitcoin pertama beli 2017, waktu itu harganya masih $3,000, and then pas gue beli, gue nggak ada yang trade gimana-gimana, dan hold 2017 dia run ke almost 20,000. Oke. So beginner lucks, dan gue ngeliat kayak, gue bisa make money dengan cara bet on the digital assets, gue hold aja and then make money, that's it. Nah dari situ 2018 saat crypto crash, gue akhirnya bertanya, sebenarnya make money itu bisa dua arah gak sih? Kalau misalnya Bitcoin crash terus dan all market crash, berarti semua trader atau investor losing money dong? Iya, artinya memang di portfolio itu apakah gak bisa ngasilin cuan? Yes, nah dari situ baru gue ketemu yang namanya short selling. Kenalin margin trading, akhirnya ketemu forex. Jadi kayak di markets, kalau misalnya kalian mau make money di dua arah, long and short itu ya di FX markets gitu. Oke, gitu. Kalau artinya perjalanan lu awalnya cukup unik. Pertama dari kenal BTC dulu, dari kripto dulu, terus akhirnya ke market forex gitu ya. Pasti kan ada perbedaan. Tadi kan gue dengar cerita lu sempat hold BTC dari 3.000 ke 22.000 tadi ya. Itu kan lu sistemnya hold. Pasti strategi dan metode lu di market kripto begitu di market forex kan nggak sama tuh. Pengalamannya kayak gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya tadi gue cuman secara singkat doang ya. Gue bilang kayak gue beli and hold ke 20.000. Tapi gue sebenarnya pas gue hold di beberapa bulan gue holding Bitcoin, gue juga ada coba-coba trade lah gitu di crypto markets. Cuman beli-beli altcoins gitu. Itu zaman-zamannya kayak Stellar Lumens, XRP, bla bla bla, Namecoins. Itu gue dulu kalau nggak salah trade di luar karena di Indo waktu itu cuma ada satu dan nggak bisa futures markets, and then gue coba cari markets lain di BTC. Dari situ terus di 2018 pas gue pertama kali mengenal futures market itu gue pakai leverage bisa up to 100 kali bro. Up to 100 kali. Jadi awal-awal ya udah tiap gue biru sedikit atau cuan dikit close itu cepet banget. Jadi kayak easy money lah. Cuman kan 100x berarti kalau misalnya si position gue against gue 1% berarti kan liquidated. Nah ya udah gue mengalami liquidated pertama gue, kehilangan semuanya itu di futures market. Jadi perbedaannya kalau lu tanya tadi
pegang spot doang, buy and hold, sama gue trading leverage ya di risknya gitu. Jadi kalau misalnya lu main futures, main leverage ya lu akan ada punya kemungkinan untuk losing everything, liquidated gitu. Kalau buy and hold ya udah lu bisa hold sampai kapan aja. Kalau misalnya si marketnya masih ada, lu nggak akan hilang semuanya gitu. Oke, waktu mulai itu pindah dari kripto ke forex, di forexnya sendiri lu belajarnya itu dari mana sih? Online. Fully online. Fully online. Kayak what is candlestick, apa semuanya online. Artinya memang banyak orang yang bilang gitu ya, kalau trading forex itu penuh tantangan, susah juga gitu ya. Padahal sebenarnya di era kita ini materi-materi yang dipelajari fully online itu sebenarnya udah bisa banget ya. Udah bisa banget. Udah bisa banget. Di awal-awal trading, apakah trading forex gitu ya? Apakah lu mengalami kesulitan terlebih dahulu? Apakah langsung profit nih? Beginner luck sama kayak di crypto gue 3K to 20K di forex juga kayaknya gue deposit berapa gitu ratusan USD jadi ribuan gitu. Jadi kayak flip account. Cuman ya udah as you know lah ya, beginner luck, then after that kayak mengalami yang namanya MC, stop out bla bla bla. Nah itu gue nggak cuman sekali, banyak, gue lebih dari 10 kali MC bro. Lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Ya itu earlier saya di tahun 2018. Jadi 2018 gue sebenarnya year to date negatif lah, both in crypto and FX. Oke. Nah yang lucu nih kan sebenarnya gue dengar tadi lu sering MC sampai 10 kali. Itu kan gak sedikit dong. Gak sedikit. Nominalnya juga gak sedikit. Iya. Apa yang bikin tetap keep going dan tetap mencoba? Karena kalau gue lihat kasusnya nih ya, banyak banget trader itu di market forex nyoba di tahun pertama rugi, banyak yang MC sampai akhirnya ludes dan berhenti. Gak mau coba lagi dan bahkan wah instrumennya gak bener, gue gak percaya instrumen ini lagi. Kalau lu udah MC 10 kali nih, kenapa tetap keep going gitu? Karena gue tahu saat gue MC emang gue lagi gambling, gue nggak trading gitu. Tapi gue tahu kayak in the markets actually people can be profitable. Gitu ya, kita udah banyak lah contohnya kayak billionaires in FX kayak George Soros dan lain-lain. Di markets itu banyak banget lah orang-orang yang benar-benar make it di markets. Jadi actually not gambling gitu. Cuman apa yang gue lakukan di 2018 ya gue tahu kayak sekali trade gue bisa open, risknya adalah full margin, kayak semua margin gue jadiin risk dan probability win or lose kan nggak 100% kan, kayak even lu pakai 70% kayak at one point lu salah ya, kalau full margin at the end of the day pasti margin call. Nah itu ya udah gue saat menyadari itu ya mulai pelan-pelan lah menggunakan risk per trade yang lebih manusiawi lah. Oke. Gitu. Artinya kalau gue dengar cerita lo nih, lo ada fase namanya tadi beginner's luck. Terus move on ke gambler, flipping accounts. Karena kalau lu lihat di YouTube itu banyak banget kayak orang-orang bikin video kayak flip $10 to $1,000. Betul. Flip 100 jadi sejuta. Gua tahu nih kayak di forex perhitungannya jelas banget, $100 200 sampai berapa kali lu jadi millionaires. Nah, itu banyak banget gitu. Nah, itu gua goda jujur. Kayak sama lah seperti banyak orang yang kayak pengen jadi millionaires di usia muda ya, kegoda lah dari $100 ya. Dari $100 pengen jadi miliuner, kok ini orang easy banget gitu bla bla bla, kayak ya udah. Ternyata ya memang yang caranya untuk dari 100 ke sejuta satu-satunya ya lu full margin doang. Full margin. Tapi ya gitu kayak apakah berhasil apa enggaknya, the probability is super low gitu. Karena lu selalu merisikokan semua uang lu gitu. Dan balik lagi, begitu lu mengincar profit yang semakin tidak realistis, resikonya juga makin gila-gilaan. Yes. Oke. Dan itu gue lihat sebenarnya banyak banget orang trader pemula tuh yang lupa dengan hal tersebut. Jadinya cuma gue pengen profit sekian persen padahal ternyata modalnya cuma sekian gitu kan. Jadinya nggak kuat juga. Nah, fase atau apa momen di mana yang membuat lo berubah, shifting dari tadinya gambler jadi trader itu apa sebenarnya? Jujur somehow sebenarnya Pro firm. Oke. Ya kalau lo tahu industri Pro firm, mereka tuh punya challenge gitu kan. Industri Pro firm tuh ada challenge di mana mereka men-challenge traders untuk mengikuti rules mereka gitu. Oke. Di mana rulesnya itu focused on the risk management. Nah, di mana gue nggak boleh lose, kayak daily drawdown nggak boleh lebih dari 5%. Otomatis gue nggak akan trading dengan full margin. Karena gue udah dikasih rules tuh, sehari gue nggak boleh loss lebih dari 5%. Itu pertama. Terus absolute drawdown, absolute loss, gue nggak boleh maksimum loss gue lebih dari 10%. Itu juga jadi set of rules gue. Oh berarti kayak overall kalau misalnya gue loss 2%, hati-hati nih almost 10%. Gue jadi kayak dari situ mulai gue membuat set of risk management untuk diri gue sendiri. Karena udah ada dikasih rules, dari situ gue ya udah pakai that risk management. Gue ngikutin rulesnya mereka aja, challenge-nya mereka apa, dan gue stick disiplin untuk kayak gimana caranya gue nggak breach rules mereka.
Itu sih somehow perform. Jadi pas saat itu di 2000 gue malah baru benar-benar make it-nya kayak 2022 deh. 2021 sebenarnya udah quite growing, 2022 tapi gue benar-benar kayak tipping point-nya lah. Gitu. Oke, artinya sebenarnya justru peraturan-peraturan yang ada di Perform itu bikin lu semakin ketat dan semakin disiplin dalam money manajemennya seperti itu ya. Dan kalau begitu nih ya, dari Perform itu kan ngajarin lu soal yang namanya tadi money management gitu ya. Risk management. Kalau dari lu sendiri, metode yang lu pakai sampai akhirnya bisa di tahap sekarang, apa yang membuat lu bisa menghasilkan hasil yang konsisten seperti sekarang? Oke. Sebenarnya to be a profitable trader, lu cuma butuh 3 sih. Cuma butuh 3. Cuma butuh 3, tapi 3 ini tuh harus kayak align 3-3-nya. Apa aja? Yang pertama sistem ya, trading system yang punya edge. Jadi profitability atau win rates-nya dengan risk to rewards-nya itu ekspektasinya positif. Itu pertama, lu punya sistem yang ada edge. Terus yang kedua, the risk management. Ya lu punya sistem sebagus apapun, kalau lu sekali trade-nya pakai full margin, ya lu bakal margin call juga at some point. Jadi risk management kedua. Yang ketiga itu psychology. Jadi terakhir, tapi ini yang paling important karena lu udah bikin strategi nih, lu udah punya risk management bagus, tapi at some point lu misalnya baru putus sama pacar atau lu lost track 10 kali. Yang ke-11 trading, lu nggak mengikuti sistem lu nggak mengikuti risk management lu yang sebenarnya udah dikatakan. Nah ini kan psychology, emotions. So 3 ini sih, kalau lu punya emotions atau psychology yang oke untuk lu nge-maintain disiplin menjalani strategi lu dan maintain the risk management, ya you will be a profitable trader sih. Cuman emang yang paling part susah adalah mastering yourself atau ya psychology ini nih yang ketiga. Oke. Gitu. Tadi kan kita sebenarnya udah sedikit ngomongin soal money management. Sekarang nih tadi lu bilang ada 3 nih, jadi gue pengen bahas satu-satu nih. Oke, boleh. Bahas satu-satu nih. Yes. Kalau dari lu sendiri gitu kan, soalnya gue yakin strategi itu nggak ada yang 100% paling bagus. Setiap orang juga beda-beda. Beda-beda, betul. Nyari yang cocok masing-masing gitu ya. Bener. Nah kalau dari lu sendiri sebenarnya strategi utama yang lu pakai itu strategi seperti apa? Oke. Kalau gue jujur cuman support and resistance, break and retest, that's it. Cuma itu ya? Cuman itu. Gue gak ada yang kayak, ya dulu gue belajar lah kayak indicators bla bla bla, semua oscillators, momentums, volume, moving average dan lain sebagainya. Ujungnya gak ada yang gue pakai bro. Sekarang pure gue price actions, gak ada indicators, support and resistance, break, and then cari retest, that's it, ride the wave. Udah, stick to it aja, that strategy. Oke, artinya memang kalau secara teknikal seperti itu gitu ya. Yeah. Nah, gue penasaran nih, kalau menurut lu sendiri ya, lu itu sebenarnya trader yang fokusnya itu di teknikal aja atau di fundamental aja, atau lu merhatiin dua-duanya sekaligus sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Fundamental important bro. Nah, ini nih, ini menurut gue menarik karena gue sering banget dengar dari audiens kita, viewers kita, itu terlalu heavy dan fokusnya itu ke teknikal aja, dan fundamentalnya tuh kadang nggak dipikirin, atau bahkan di saat kita ngejelasin soal fundamental mereka nggak begitu tertarik gitu ya. Nah mungkin dari lu sendiri nih, dari yang udah punya pengalaman, menurut lu analisis fundamental kenapa penting banget dan kenapa trader itu harus aware terhadap analisis fundamental? Lu jadi tahu why the market moves. Why the market move? Ya, why-nya. Kayak lu tiba-tiba lu misalnya technical doang nih, charts based on charts only, bla bla bla. Tiba-tiba ada move 200 pips in minutes. Secara teknikal lu nggak bisa jelasin why-nya. Oh lu mau jelasin ini di support nih kebetulan jadi bisa di 200 pips. Enggak. Tapi kalau lu ngerti fundamentalsnya, ini tiba-tiba ada interest rates yang baru di cut. Tiba-tiba kayak GDP naik. Bla bla bla. Jadi kayak atau ada NFP, unemployment setiap Jumat. Gue tahu nih kenapa move segini karena ada ini. Jadi at least kalau di forex market, at least lu tahu jadwal keluarnya CPI, NFP, GDP, bla 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 itu yang bisa gerakin market ratusan pips lah. At least lu tahu itu. Jadi ketika lu udah ada position running, lu nggak kaget kayak tiba-tiba lah SL kena, dan bahkan bukan SL lu yang kena aja, tapi lu kena slippage. Sebenarnya SL lu di mana, tapi executed in jauh banget gitu, bisa jadi kena slip 20-30 atau bahkan 100 pips gitu. Nah itu kalau lu nggak tahu fundamentals, lu mungkin akan stres sendiri. Betul. Tapi kalau lu tahu fundamentals, lu udah ada ancang-ancang di awal. Gue tahu nih, in the next 5 minutes bakal ada NFP keluar dan market bakal gila.
at least yaudah gue cabut dulu deh semuanya, aman kan. Jadi gue nggak akan dapat risiko pergerakan market yang gila banget. Tapi kalau yang nggak tahu fundamentals, trading bisa stres sendiri bro. Yeah. Nah ini kenapa nih market moves-nya gila banget? Tiba-tiba gila. Padahal secara teknikal, secara garis gitu kan. Ada momen-momen yang bisa bikin market jadi gila, important dan bikin analisis teknikal hancur. Gue bisa bilang kayak gitu ya. Yes. Kalau lu sendiri nih kan tadi sempat mention fundamental, lu memperhatikan momen-momen news yang besar gitu ya, yang bisa menggerakkan market secara gila gitu. Lu sendiri tipe yang agresif apakah konservatif di saat momen-momen tersebut? Apakah lu mencari potensi cuan di momen tersebut juga atau enggak? Jadi gue ada 2 accounts bro. Oh oke. Dibagi nih ya. Dipisah. Jadi kayak emang ada accounts yang emang konservatif, ada account yang emang gue aggressive play. Jadi gue emang ada set deposit account untuk trading the news. Itu jadi mungkin udah breakout sistemnya atau bahkan gue udah ada positions duluan. Kalau misalnya gue yakin banget the data akan keluar gimana, misalnya dia bakal better than forecast, bakal bagus nih misalnya buat USD. Sebelumnya misalnya kayak siang-siangnya gue udah melihat itu akan terjadi, ya mungkin gue udah set sell duluan di gold misalnya, yang kayak gitu-gitu. Atau kalau misalnya gue nggak tahu tapi gue tetap ingin gambles, probably gue pasang buy stop sell stop misalnya di gold yang kayak gitu-gitu. Nah itu tapi itu account terpisah dan account yang marginnya siap hilang semuanya tuh in one news. Tapi rewards yang gue expect adalah ya at least minimum 2x dari accountnya. Gitu, itu untuk trading di news sih. Cuman itu agresif lah, gitu. Dan ya jangan all in di sana juga. Oke, artinya memang di saat memisahkan account itu memang tujuannya balik lagi setiap account punya tujuan yang berbeda-beda. Betul. Satu dipakai buat agresif, satu lagi dipakai buat konservatif. Artinya memang ada kebutuhan buat memisah akun seperti itu, gitu ya. Nah, kalau lu sendiri nih, karena gue yakin teman-teman di rumah, teman-teman trader tuh pasti sering banget bingung pas mau mulai trading, termasuk gue juga dulu. Kayak mau trading tuh pengen sih belajar analisis fundamentalnya, tapi tuh sebenarnya apa aja yang perlu gue perhatikan, apa aja yang perlu gue lihat? Kalau lu biasa memperhatiin apa aja sih? Untuk di fundamental atau technical? Di fundamental. Oke, jadi pertama secara fundamental kita harus tahu apa yang kita trading ini. Oke, produknya dulu, asetnya. Lu harus tahu dulu nih apa. Kalau lu mau trading gold katakanlah, berarti kan dia dilawan pairnya kan XAU USD ya. Berarti lawan USD. Apa nih secara fundamental yang bisa ngegerakin si gold? Nah itu lo harus tahu juga apanya why-nya gitu. Oh ternyata USD, berarti semua kebijakan yang terkait dengan pemerintahan Amerika itu akan ngefek. Karena gue trading USD. Kalau lu tradingnya forex, misalnya GBP terhadap USD, ya lu trading suatu aset ekonomi negara gitu. Lu ngebet bahwa si negara ini ekonominya bakal maju, bakal growing or not. Kesehatan negara. Sama lah kayak dokter, kayak gue untuk tahu lu sehat apa enggak, kan gue akan ngecek kan gula darah lu gimana, conditions lemak lu gimana dan lain sebagainya. Nah itu juga untuk ngecek health suatu negara atau ekonomi suatu negara, ya gue ngecek juga gitu dengan data-data tadi kayak GDP-nya gimana, growing apa enggak, terus kayak interest rates gimana, terus siapa nih yang bikin kebijakannya nih yang bisa ngefek dan lain sebagainya. Nah itu harus gue tahu sehingga gue bisa tahu oh ini nih USD lebih oke nih compare to yen, karena gue tradingin US terhadap yen, gue harus tahu nih kondisi ekonomi kedua negara ini. Kalau lu emang mau deep di fundamentals ya, which is lu jadi harus tahu nih dua ini nih kesehatannya gimana dan secara future value-nya gimana gitu. Oh yen siapa aja nih yang bisa mempengaruhi, kebijakannya apa aja, newsnya apa aja yang kira-kira. Biasanya yen tuh lumayan cukup agresif juga ya newsnya, bisa ada tiba-tiba kadang ada penggantian menteri dan sebagainya, itu ngefek banget. Ya itu dulu pertama, lu fokus lihat dulu aset yang mau lu tradingin apa. Saat lu udah cek satu aset yang mau lu tradingin fokus, lu lihat apa yang mempengaruhi ke dua aset tersebut. Kalau lu trading USD yen, apa yang mempengaruhi terhadap USD, apa yang mempengaruhi terhadap yen gitu. Jadi lu nggak buta-buta amat ketika sesuatu terjadi ke yen, ketika sesuatu terjadi ke Amerika gitu. Jadinya tradingnya based by data, bukan jadi gambler gitu Betul. Sebenarnya itu trading yang benar. Betul. Memang mesti imbang lah ya, gue bilang balance, technicalnya mau dipelajari, di fundamentalsnya juga dipelajari. Dan mungkin gue mau bertanya ke lo, kalau dari pengalaman lo sendiri nih ya, kan udah trading artinya udah berapa tahun nih? Gue start 2017. Udah 7 tahunan lah ya? Yes, around. Di 7 tahun ini nih, trading ke belakang ini, lo bisa mikir gak ada satu hari menurut lo, hari trading terburuk lo, kenapa?
Dan apa yang lo lakukan dalam kondisi tersebut? Oke, jujur sebenarnya bukan di forex malahan, gue di crypto bro. Di kripto dulu. Di crypto, my worst trades lah. Ya gue kayaknya losing 6 figures di situ. 6 figures. Iya, jadi apa ya? Futures jelas pakai leverage. Cuman gue nggak hanya itu, gue juga mengkolateralkan aset-aset gue crypto. Jadi nih gue ada aset crypto nih semuanya altcoins, Bitcoin dan lain sebagainya gue gabungin. Gue simpan di protokol tertentu, itu gue kolateralin, kayak menjaminkan gitu lah. Ini gue pakai DeFi ya, jadi di Web3 lah. Jadi gue jaminkan asetnya, pas gue jaminkan asetnya, otomatis gue bisa borrow USDT. Oke, saat gue pinjam USDT dari barang aset-aset jaminan gue ini, USDT-nya gue pakai untuk leverage long aset yang sama. Jadi gue long lagi tuh. Jadi gue membeli aset yang sama dengan USDT yang gue pinjam nih. Jadi gue ya kayak leverage lah sebenarnya. Cuman kayak gitu sistemnya dan after that market crash. Kalau lu inget mungkin news carry trade kemarin tuh di yen. Itu salah satu one of my worst trade lah. Itu Bitcoin dari 64.000 drop ke 49.000. Yeah. Gue nggak ada ngira dia turun di bawah 50.000. Ya tapi dan itu emang poin dimana semua aset gue ini altcoinsnya juga kayak dropnya gila-gila, drop lebih dari 50% dan itu liquidated. Jadi collateral gue liquidated, all my long futures juga liquidated. So ya itu lose a lot lah di situ. Itu kan bukan uang yang kecil gitu ya. Iya. Lu dalam menghadapi loss dalam trading itu metodenya apa sih? Apa yang lu lakukan sebenarnya? Cuman tutup market sih, udah itu doang. Lu jangan ngelihat dari market, market mau bounce. Itu after that market bounce lagi. Terus gue kayak gitu kayak coba nggak ke level itu gitu kan. Kayak sebenarnya gue masih bisa positif dan lain sebagainya. Gue nggak tahu sih sebenarnya jawaban yang paling benar apa, karena gue yakin setiap orang beda-beda cara overcome their own psychology lah. Kalau gue sih ya tutup market, ya gue ketemu teman, gue cerita. Jadi gue emang punya teman cerita lah misalnya. Dan gitu. memang artinya lebih baik di saat tersebut tuh apa ya, mengakui kesalahan dulu, terus move on ke hal lain dulu gitu ya. Move on ke hal lain. Soalnya banyak banget yang jadinya kan langsung buru-buru, gue mesti pengen balikin. Revenge malah lu bakar lebih banyak bro. Lu kayak lempar bensin lagi ke api gitu. Dan itu memang harusnya kita di saat mengalami loss lebih baik istirahat dulu, diam dulu gitu ya. Nah tadi kan gue bertanya soal worst-nya nih. Nah kalau dari pengalaman lu, best trade day yang lu pernah lu ingat tuh apa sih? Di Bali. Di Bali gue deposit 10K. Oke. Terus waktu itu kalau nggak salah after crypto event lah waktu itu. Terus ya udah gue cuman for fun niatnya, gamble account. Gamble account. Ya ini cacing-cacing naga-naga 10K. Ini bukan rekomendasi nih ya. Bukan rekomendasi. Gue nggak merekomendasikan kalian menggunakan strategi ini. Jadi kayak, tapi gue udah can afford to lose lah. In 1 week, accountnya jadi 120K. 12x lah. 12x. Ya. In 1 week. Jadi kayak ini kayak the first 100K tercepat gue di hidup in 1 week. Artinya ya balik tuh ya worst day-nya, best day-nya. Yes. Balance. Enggak, tapi masalahnya worst day gue terjadi setelah Jadi worst gue ini gara-gara ya udah dari aset-aset yang udah gue win di jackpot banyak, ini di yang kemarin-kemarin belum, lately ya banyak loss gitu. Oke. Tadi kita udah berbicara, bahas sedikit soal money management, udah bahas metode, udah bahas best day, worst day. Sekarang gue ngobrol mungkin soal psychology gitu ya, lebih dalam soal psychology. Pasti kan di awal lu trading sampai sekarang itu psikologi lu sangat berbeda. Oh iya. Pasti di awal lu tidak mungkin bisa namanya loss tadi sampai 6 figures gitu kan ya. Apa yang harusnya dilakukan seorang trader? Karena banyak banget gue lihat tuh trader tuh bingung gitu ya. Iya memang psikologinya memang kayak masih takut nih. Tapi mau harus gimana? Itu pertanyaannya tuh yang paling banyak. Kalau lu memperkuat psikologi lu, memperkuat mental lu tuh seperti apa? Dengan memperkuat data yang gue punya. Jadi psikologi gue bakal ke-maintain dengan baik ketika gue tahu data-data yang terjadi sebelumnya based on history, si technical gue gimana secara win rates and ratio, si risk management gue gimana dan sebagainya. Tapi itu bukan satu solusi yang satu-satunya lah. Gue ada teman juga, trader juga, jago juga.
untuk nge-maintain psychology adalah dengan membuat tim. Oh, mau ngebuat tim malah ngebuat tim. Jadi kayak ada tim analis atau tim research, ada tim yang trades, ada yang portfolio manager dan sebagainya gitu. Jadi kayak masing-masing punya roles-nya. Jadi kayak ketika trade-nya salah ya bisa jadi kesalahan si trader, bisa jadi kesalahan si analis, tapi bisa jadi overall misalnya si analis ini jadi dia lebih 100% nggak ada bias gitu. Gue kan nggak yang trade, gue nggak eksekusi, gue nggak tahu PNL-nya dan sebagainya. Gue cuma nganalisis doang gitu. Ada yang dengan cara seperti itu gitu, dan itu works buat mereka. Cuman gue belum bisa lah yang kayak gitu. Kalau gue personally itu dengan satu-satunya sih dengan cara memperkuat convictions gue dengan strategi gue, convictions gue dengan risk management gue, convictions dengan overall trading environment gue gitu-gitu. Oke. Mungkin sekarang pertanyaan gue berikutnya, kita kan dari awal nih, kita kan udah 2024, lu awal trading 2017 kan udah beda banget. Yeah. Apalagi kita sempat ngelewatin masa Covid di mana tiba-tiba financial literally tuh makin naik, tiba-tiba orang boom, ada yang kripto, ada yang forex, ada yang saham tuh rame banget. Lu menurut lu nih ya, buat orang-orang yang sekarang mau terjun ke market finansial misalnya forex gitu, saran apa yang bisa lu kasih ke mereka sebenarnya? Kalau misalnya dari nol banget lu belum pernah coba, try lah demo account, kayaknya udah banyak banget sekarang yang bisa lu coba lah. Download di applications, platformnya lu tahu cara beli, cara jual, market ada apa aja, produknya coba cek aja lah semuanya. Terus lu coba kalau misalnya dengan account berapa, tradingnya gimana, lu pahami apa itu lots dan lain sebagainya. Itulah basic, kenali basic. Terus after lu udah tahu semua basic tadi, ya lu coba build trading strategi. Kalau lu belum bisa build trading strategi, contek aja trading strategi orang. Cuman gue nggak menjamin 100% lu bakal bisa copy strategi trading orang. Gue sudah coba nih, strategi gue kasih ini ke siapa, beda bro. Kayak the way I see support and resistance, the way I execute, tiap orang tuh bisa beda-beda ternyata. Walaupun gue mendefinisikannya seperti A, B, C gitu. Bisa jadi interpretasi dia bisa beda banget. Itu sih, jadi at the end of the day menurut gue setelah lu pelajarin strategi orang banyak banget, at the end of the day lu akan harus punya strategi yang align, cocok buat lu. Cocok buat lu tuh ya dengan dari sifat lu, dari rutin lu, lu sukanya gimana. Karena ada trading yang suka main cepat, ada yang trading yang suka kayak lama swing. Oh gue nggak bisa nih lihat chart lama nungguin gitu, jadi gue harus scalping. Ada yang kayak gitu. Kayak ada juga yang kayak gue nggak bisa justru overtrade gitu, kayak lihat chart berjam-jam. Gue bisanya kayak ngelihat sekali, execute, udah forget. Itu ada yang set and forget strategi kayak gitu. Ada yang scalping, ada ya itu kalian coba kenali diri kalian. Trading juga menurut gue self awareness game juga. Semakin kalian mengenali diri kalian, semakin kalian bisa menguasai diri kalian, emosi kalian, itu juga menurut gue kalian bisa jadi better trader sah gitu. Oke, artinya memang balik lagi sebenarnya mesti coba dulu, mesti latihan dulu. Jam terbang itu penting banget. Penting banget. Nah, gue sebenarnya sempat dengar argumen, mungkin juga beberapa kadang komen di konten MFX gitu ya. Mereka ngerasa trading di akun demo itu sebenarnya nggak gitu guna. Oke. Nah, dari lu yang sudah berpengalaman, apakah punya perspektif yang sama atau sebenarnya enggak, dan kenapa sebenarnya? Oke, untuk di awal menurut gua daripada lu loss langsung gede, lu deposit gede terus lu trade lu loss, better lu lossnya gede di demo dulu. Tapi gue setuju gitu, gue nggak menyangkal kalau misalnya itu percuma. Karena apa? Karena untuk melatih psikologi nih, part of yang ketiga, emang untuk melatih psikologi lu harus main ya pakai duit yang lu agak rela nggak hilang gitu. Emang duit beneran. Karena lu ya ada money di situ. Nah, ketika lu pakai uang beneran, uang lu sendiri, jerih payah lu sendiri, kerja sendiri. Nah, itu bisa ngelatih psikologi lu. Jadi ketika hilang lu bakal tahu, oh respon gue terhadap kekalahan tuh gini. Gitu. Ketika lu menang, oh respon lu terhadap kekalahan gimana? Emosinya bakal latih di situ. Jadi gue setuju kalau misalnya demo itu percuma kalau misalnya lu melakukan demo terus ya gitu. Tapi gue nggak sedikit bro cerita temen yang kayak deposit ratusan juta, miliaran di awal, nggak tahu trading sama sekali, kayak tapi tahu trading tuh bisa cuan lah gitu-gitu. Cuman dia platform bla 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 belum dicoba, terus produknya belum didalemin secara teknikal, dia belum punya strategi secara utuh lah. Yang tadi gue bilang yang kayak edge, risk management, and psychology secara utuh itu belum punya, tapi langsung deposit gede karena duitnya emang banyak gitu. Ratus juta, miliaran, tapi hilang dalam 3 hari seminggu gitu. Kayak padahal kan sebenarnya bisa aja kayak lu untuk at least mengenal 3 ini dulu,
pakai duit demo dulu lah. Pakai demo, lu demo mah bisa deposit terus kan 100 ribu, 200 ribu, lu miliaran bisa gitu pakai uang demo. Nah, once lu udah ada semua ini, baru pakai duit beneran. Tapi pakai duit beneran pun mungkin gak langsung gede juga, kecil-kecil dulu aja. Karena lu perlu nge-build up si psychology tadi kan. Nah itu gue sebutnya mental capital. Seseorang itu punya mental capital capacity-nya sendiri-sendiri gitu. Ada orang yang tahan melihat drawdown kehilangan $1,000, ada yang nggak tahan nih ngelihat kayak loss $100 aja udah gemeter gitu, gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi tapi ada juga yang jago kayak ngelihat baru loss 10.000. Nah itu mental capacity capital orang-orang beda-beda. Jadi coba di deposit kecil aja, trade kecil aja. Kalau misalnya lu PNL loss $100, respon lu gimana? Jadi lebih mengenal diri lah gitu. Nah once lu udah dapat semua nih, 3 ini dapat semua, terus mental capacity lu juga udah oke, ya baru lu main bebas lah terserah lu. You know yourself already. Jadi lu mau gede silahkan gitu. Ya. Mungkin artinya memang trading demo itu memang akan berguna tapi sampai suatu tahap tertentu. Tahap tertentu, yep. Begitu bisa gue bilang kenalan dulu sama instrumen seperti apa, mekanismenya seperti apa, sama platformnya seperti apa. Ya. Dan kalaupun sudah kenal, mau pindah jadi akun live itu juga nggak langsung pakai dana yang gila-gilaan, yang sedikit dulu. Di saat itu sudah mulai terbiasa, sudah mulai mengerti, baru pelan-pelan bangun mental capitalnya. Kira-kira seperti itu. Tapi gue tahu manusia emang punya grit sendiri. Jadi saat mau memulai, apaan lu pakai demo kayak? Nggak, ketika cuan kan nggak bisa gue nikmatin. Dan biasanya langsung gatal ketika pakai demo, terus akunnya naik 2 kali, langsung gatal pengen duit beneran. Wah coba gue pakai duit beneran. Nah tapi pahamilah, this is not like a quick money. Sama kayak profesi-profesi lainnya gitu. Lu kalau mau jadi trader jago, ya sama kayak lu mau jadi dokter, sama kayak lu mau jadi tentara dan sebagainya. Lu perlu yang namanya belajar berapa lama. Trading atau trader itu kan suatu profesi ya. Dan namanya profesi butuh keahlian. Dan untuk mendapatkan keahlian, gak cuma lu download satu aplikasi, lu trade ketika lu 2 kali cuan terus oke, gue trader gitu. Atau gue datang ke apotek terus lihat obat, lihat baca ingredients obatnya, oke gue jadi apoteker. Enggak. Tapi kan ada set-set rules tertentu, ada set-set kompetensi tertentu yang harus lu milikin kan. Gitu, yang sebenarnya mungkin lu belum tahu gitu, bahwa lu as a trader tuh perlu itu sih. Butuh komitmen, butuh keseriusan, butuh jam terbang banget. Yes. And trading is menurut gua the hardest way to earn easiest money. The hardest way to earn easiest money. Menarik. Dan dulu sama sekarang kan agak beda nih. 2017 itu kan balik lagi gue ngerasa kalau di kita di Indonesia itu mulai boomnya itu waktu COVID gitu ya. Pasti kan waktu lu mulai mungkin orang tua atau teman tahu itu ngerasa trading apaan sih? Aneh gitu kan. Nah waktu itu lu menjelaskan ke mereka, pasti kan gue gak tahu lu diterima atau enggak, dan lu menjelaskannya seperti apa, mungkin lu bisa cerita sedikit deh. Kalau misalnya di kampus gue dulu kebetulan anaknya udah pada investing saham dan lain sebagainya. Jadi gue gak ada yang perlu kayak gitu. Cuman kalau misalnya beberapa teman deket gue yang belum pernah sama sekali terjun, pertanyaan yang selalu dilontarkan adalah, bro gue punya uang segini, kira-kira mendingan masuk forex apa kripto? Bro gue punya uang sini, gue pengen cuan nih. Jadi kebanyakan pertanyaannya adalah pengen langsung cuan cepat gitu. Cuman ya udah gue langsung kasih tahu di situ di tempat, bro dengan, dan kebanyakan amount saya tuh bilang, bro kalau gue deposit 5 juta bagusnya di mana? Gue deposit 10 juta bagusnya di kripto apa di forex gitu. Jujur jawaban gue adalah waktu itu invest in yourself. Itu dulu kayak dan better lu cari misalnya dari 5 juta atau 10 juta itu ya cari kerjaan apapun itu. Karena kalau lu menggantungkan penghasilannya di trading, lu jadi memaksa lu harus profitable. Dan itu lu kan baru di trading misalnya terjun. Dan ketika memaksa, psychology lu udah hilang. Poin 3 paling penting yang menurut gua. So itu sih pertama itu. Dan kalau misalnya emang uangnya lu belum ada uang yang kayak generate income ya, lu nggak ada kerjaan, lu nggak ada bisnis yang ada income utuh, uang lebih lah dari bills lu, gue nggak terlalu menyarankan untuk terjun kayak menjadikan trading adalah source of main income lu. Tapi kalau lu udah ya punya kerjaan, lu udah punya bisnis yang pay your bills, jadi lu semuanya kebayar bills lu, dan lu ada uang tambahan tuh dari bills, nah itu uang yang buat lu trades gitu. Itu sih. Jadi kalau di awal lu nanyanya forex apa kripto, in yourself dulu. Setelah yourself udah punya income yang gede banget,
baru coba di multiply di trading. Dan emang satu-satunya cara menurut gue kalau lu mau scale up super gede dengan leverage yang gede tapi waktunya nggak terlalu lama juga, lu nggak perlu manage nambah orang, ya trading satu-satunya financial markets. Udah itu. Makanya tadi kan the easiest money kan. Tapi way-nya tetap the hardest karena untuk learning the skills-nya itu emang susah gitu. Oke, tadi kan lu bilang kayak ada beberapa teman lu yang pengen misalnya gue punya 5 juta jadi apa, 10 juta jadi apa. Karena mungkin mereka punya view bahwa trading itu ibaratnya cheating, apa cara cepet, quick hack-nya buat bikin jadi instan kaya, menggandakan uang gitu ya. Nah, lu kan tidak berpikir seperti itu gitu kan. Dan bagi lu sendiri nih yang sudah full time trader, sebenarnya lu memandang trading itu sebagai apa sih? Trading itu menurut gua alpha. Kalau untuk gimana ya? Untuk tahu alpha, lu harus tahu beta. Beta itu apa? Beta itu kayak saham, indeks, S&P 500, terus kayak emas dan sebagainya. Itu mereka per tahun itu dapetin return katakanlah yearly average di 20%, 30%. Nah, trader atau trading adalah suatu hal yang lu lakukan gimana caranya lu outperform itu. Beating the markets, beating betanya. Jadi trading itu lu nyari alpha lah. Gimana caranya lu bisa earn money lebih besar dari market. Tapi kalau lu trading gak bisa ngelewatin indeks, gak bisa ngelewatin bitcoins, ya lu gak usah trading, buy and hold aja. Buy and hold aja ya. Ya udah. Nah, trading adalah aksi yang lu lakukan gimana caranya lu bisa ngebit si gold, bisa beat bitcoin dan lain sebagainya. Indeks tadi yang cuma bisa di hold gitu. Itu trading sih. Tadi pertanyaan apa lagi? Lu melihat trading itu sebagai apa? Apakah sebenarnya sebagai main source of income ataukah sebagai misalnya side income lo atau seperti apa sih sebenarnya? Oke, kalau di income gue nggak menggantungkan itu sebagai main income atau source of income, tapi itu sebagai multiplier gue. Multiplier. Untuk tadi gue melihatnya sebagai alpha lah. Gitu. Untuk tahu alpha tadi lo harus tahu betanya apa dan gimana caranya lo ngebit si betanya. Itu gue ngeliatnya trading karena at the end of the day ya orang pengen growing kan portofolionya, uangnya dan sebagainya. Ya, gimana caranya lu bisa growing more, kalau trading ya more than beta. Kalau lu nggak bisa growing more than beta, ya lu invest di beta aja. Gak usah trading, ngapain trading? Lu kerja invest in beta, kerja invest in beta, kerja invest in beta. Trading itu apa ya? Trading itu adalah kemampuan untuk kayak ngebit si betanya ini, gitu. Oke. Gue gak tahu itu jelas apa enggak, cuman kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh lah ditanya. Gue mungkin ntar cek komen. Oke. Nah, terus yang gue penasaran nih kan, banyak banget mimpi orang-orang saat mulai trading gitu ya. Mungkin tadi ada yang mau instan kaya, tapi ada juga yang harapannya in a long run itu bisa namanya trading for living gitu ya. Pandangan lu sendiri buat trading for living itu seperti apa? Dan tadi gue juga sempat dengar lu sempat mencoba trading for living dan sekarang udah enggak, itu kenapa? Mungkin bisa diceritain. Oke, trading for living itu possible apa enggak? Possible. Gue tahu ada emang orang-orang trader bisa lah hidup dari situ. Cuman menurut gue dan beberapa traders jago yang gue kenal itu source of income nggak cuma trading doang, they have a lot of business. Jadi gue nggak trading for living, tapi ya gue trading untuk dapetin more money lah, intinya itu. Tapi untuk apa ya? Untuk kayak gue punya hobi juga kan. Jadi kayak ya itu kan butuh money. Ya udah gue fund itu dari crypto. Gue build apa, misalnya build Metafulus as a community and a media. Terus gue tiba-tiba ada teman ngajakin ventures, bisnis yuk jualan EV bla bla bla. Ayo. Tapi itu semua gara-gara FX. Gue dari FX earn money, akhirnya gue bisa ngejalanin bisnis ini, bisnis itu. Cuman at the end gue sih nggak bisa trading only ya. Gak tahu, karena trading gue kan mostly ya spend time-nya di London doang. Dan itu pun gue mostly intradays. Biasanya 2 jam sampai 4 jam trades gue udah close in a day. So that's it gitu. Gue masih punya waktu yang banyak banget. Untuk apa? Ya untuk datang ke MEFX podcast. Main ke teman, kayak diskusi, ada bisnis apa, ada peluang apa dan sebagainya. Ya gitu sih. Karena ya trading FX kan gitu-gitu aja lah sebenarnya gitu. Itu sih. Dan balik lagi buat lu sendiri waktu mencoba menjalankan trading for living, lu merasa kurang nyaman karena lu pengen ada banyak aktivitas lain gitu. Yes. Yep. Oke. Mungkin pertanyaan gue selanjutnya gitu ya. Lu kan trading juga udah lama.
Dan ada gak sih waktu lu pas belajar, mungkin sampai sekarang, sosok trader yang jadi panutan lu banget dan lu kayak idaman lu banget deh, ada gak? Ya, beberapa di luar sih bro, kayak JSL Livermore itu satu legends, dia round trip sering. Terus siapa ya? Gue lupa si Quants, Mathematicians. Dia yang bikin apa? Quants 60% annually, gue lupa namanya, tapi ya itulah. Terus di internet gue ada suka Umar Ashraf, itu di sosial media dia bikin Tradzilla. Ya itu paling. Terus gue juga pernah belajar ke Raja Banks, kalau lu mungkin tahu, dia sering live every single day, dia scalp juga. Terus teman-temannya kroni-kroninya gue ngikutin juga, kayak mungkin ada Donvo atau siapa, Alex FXG dan sebagainya. Cuman mostly trader luar lah. Oke, trader luar ya. Mungkin gue jujur aja beberapa namanya nggak kenal. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek bisa lihat-lihat juga artinya cari-cari sendiri. Nah sebenarnya waktu gue pertama jadi trader gitu ya, itu tuh gue mencoba belajarnya, mencarinya pasti kan dari internet. Terus gue mulai namanya nyari-nyari tuh komunitas atau grup-grup gitu. Nah, lu sendiri itu kan sebagai pendiri sebuah komunitas gitu ya. Menurut lu kenapa buat trader sebuah komunitas itu penting banget sih? Untuk perlu ada body sih menurut gua. Kayak lu menjalani suatu profesi atau apapun itu, lu perlu nanya lah, kayak at least kalau broker yang lu gunakan ini bisa withdraw apa enggak, kayak gitu, informasi kayak gitulah. Terus kayak di markets biasanya lu bisa dapat banyak insight lah. Kalau misalnya lu punya banyak teman di satu komunitas, kayak oh ternyata bisa lo kayak gini, oh ternyata strategi ini kalau di lu nggak works. Kayak every single day menurut gue trader emang perlu improve dan perlu nemuin insight-insight baru lah, untuk dia bisa memperbaiki trading sistemnya, risk manajemennya, atau psikologinya, 3 itu. Nah untuk memperbaiki 3 itu caranya gimana? The only way ya lu belajar ke orang lain. Dan untuk belajar ke orang lain gimana caranya ya dengan lu gabung di community, dan di situ mau dari yang paling bodoh atau yang paling jago sekalipun selalu ada insights bro. Menurut gue ya, gue ada member baru misalnya masuk, ternyata dia ada insight seperti ini. Oh gue juga baru tahu tuh, gue belum coba tes di markets gitu. Tapi the best teacher, the best mentor menurut gue tetap market sih bro. Market ya? Langsung di market. Jadi actually lu sekarang sebenarnya bisa langsung belajar apa yang terjadi di markets beberapa puluh tahun ke belakang, reasonsnya apa aja, secara teknikal ataupun fundamental, itu semua bisa di backtest, bisa dicek. Dan lu bisa belajar banyak banget sebenarnya dari markets gitu. Itu dulu. Ya. Kalau dari pengalaman gue pribadi nih ya, kenapa dulu gue nyari misalnya komunitas gitu, nyari grup ya, sebenarnya simpel banget. Gue misalnya ngelihat market terus gue bikin sebuah analisis gitu kan. Oke. Gue udah bikin analisis, tapi kadang tuh gak punya kepercaya dirian buat ini gue bener atau enggak ya. Justru begitu gue masuk komunitas, itu gue jadi punya validasi. Oh ternyata analisis yang gue buat itu udah bener nih. Jadi gue jadi lebih punya conviction dan gue akhirnya open misalnya kayak gitu. Dan itu kalau gue ibaratnya nyari profitnya gitu ya. Tapi kalau pas rugi nih, oh gue rugi nggak sendirian nih. Jadi gue lebih ya udah yang ternyata bukan gue doang. Jadinya lebih sehat juga gitu loh mentalnya. Oke. Nah itu gue ada tipsnya tuh bro. Untuk lu nambahin validasi lah, supaya lu kayak nggak grogi untuk mengeksekusi satu trade berdasarkan analisis lo. Nah sebenarnya lu bakal punya confident level yang tinggi banget kalau si setup tersebut atau strategi tersebut lu coba diuji bro. Yang tadi gue bilang backtest 10 tahun. Oke, setup yang sama, coba lu lihat di hari kemarin, lihat di sebulan ke belakang, lihat di 10 tahun ke belakang. Kalau lu punya set of data gede banget nih 10 tahun ke belakang, gue ngeliat nih 10 tahun ke belakang, si ini kalau terjadi seperti ini bakal kayak gini. Gitu. Ya 60-70% katakanlah. Nah jadi confidence level lo udah 70% untuk mengeksekusinya. Ketika lo eksekusi, oke gue tahu kok ada 30% kemungkinan ini salah, atau 70% kemungkinan ini benar. Kalau ada lagi ya gue eksekusi lagi. Kalau ada lagi gue eksekusi lagi. Trader itu tugasnya adalah dia mengeksekusi set of trading strategy. Lu gak harus mencari holy grail 100% pasti benar. Itu gak ada. Jadi gak mungkin kayak lu 100% pasti benar. Legend yang tadi gue sebut bahkan kayak 60% lah Livermore tuh. Kayak gak ada 100%. Jadi lu cuman bisa trade setup yang lu udah uji tadi. Misalnya cuman 50% atau 60%, lu trade itu terus. Mau itu salah lu trade itu salah trade. Karena suatu trading setup
even yang trading yang works pun, strategi yang works, ada kemungkinan lu losing in a row 10 kali 11 kali gitu. Betul. Jadi nah ketika lu losing 10 kali 11 kali, lu gimana? Kalau lu langsung mempertanyakan setupnya itu dan lu merubah strategi ke strategi lain, bisa jadi lu di circle of doom-nya of traders, di mana lu ganti strategi, ganti mentor, ganti grup, ganti community, karena lu udah loss 10 kali in a row. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Di trading adalah oke, lu bisa jadi loss in a row 10 kali, tapi dengan trading yang sama. Tapi kan kalau lu execute terus dengan risk management yang tepat, bisa jadi the next-nya itu lu win in 10 in a row dengan setup yang sama. Yang penting lu bisa stick to one strategi. Strateginya lu udah uji lama banget 10 tahun ke belakang, tapi lu uji lagi nih forward testing ke depannya gimana. Dan jangan sampai kayak 10 kali loss in a row aja lu udah give up, ganti strategi baru. Karena kemungkinan besar di strategi manapun yang baru yang lu dapetin, ada chance strategi tersebut loss in a row 10 kali. Masa lu mau ganti-ganti terus? Capek dong. Sampai kapan? Sampai kapan? Dan itu juga win rate-nya berubah terus. Betul. Itu cycle of doom-nya traders, dan itu banyak terjadi kepada beginner lah. Termasuk gue juga di awal. Betul. Termasuk gue juga kok, pasti. Ya. Oke, lu ngolah komunitas juga gitu kan, pasti banyak banget pemula dan trader-trader yang masuk gitu ya. Dari pengalaman lu, orang-orang yang masuk komunitas lu itu, kira-kira banyak yang lu temuin yang paling banyak soal misconception soal trading itu apa? Pertama sih yang paling jelas bahwa trading itu cara paling cepat untuk dapetin duit cepat. Itu udah miskonsepsi banget karena tadi yang udah gue bahas juga. Terus itu sih kalau miskonsepsi, tapi kebanyakan orang yang masuk trade gue adalah orang-orang yang nungguin sinyal, bro. Sinyal. Cuman kayak silent read, masuk, mana nih sinyal gitu kan. Gue pengen make money dari signal. Ya kebanyakan nyari calls lah. Cuman gue salut juga beberapa, kalau misalnya dia aktif dan dia benar-benar contribute, itu gue actually filtering, bro. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu juga di Telegram, ternyata gue punya ada inner circle di WhatsApp sendiri. Kalau dia contribute di Telegram dan dia emang kayak actively sharing, itu kadang gue ajak ke WhatsApp juga. Nah itu udah di WhatsApp baru itu orang-orang yang beneran aktif, dan every single day di situ benar-benar aktif. Itu kayak kecil banget lah circle-nya, dan mereka benar-benar kayak ya udah passing perform lah misalnya, emang secara risk management udah oke lah, secara analisis mereka udah bisa tahu fundamentals and technical dan sebagainya. Itu sih. Jadi kalau misalnya bertanya di sini ya, anak komunitas gue bertanya, gue jarang di Telegram, kemungkinan besar gue actively involved di WhatsApp. Dan lu kalau pengen masuk itu ya mungkin lu harus contribute a lot lah. Lu belum contribute sebanyak itu di Telegram. Oke. Dan tadi lu sempat mention soal signal gitu ya. Menurut lu buat trader-trader yang kerjanya itu cuma cari signal, apakah menurut gua kan sebenarnya gak bakal sustain in long run ya. Dan harusnya seperti apa sih mereka menggunakan signal itu, seperti apa? Di awal ngikutin signal normal lah. Gue juga pernah manusiawi. Tapi coba lu pelajarin juga kenapa dia signal seperti itu. Buy-nya di mana, SL di mana, TP-nya di mana. Itu kenapa semua. Coba lu pelajarin lah atau tanya lah orangnya ketika dia set signal tersebut. Dan make sure lu bisa mereplikasi signal tersebut lagi ke depannya. Itu. Nah, tapi kalau lu selalu mengikuti signal, ketahui satu bahwa strategi atau signal yang dia shares, dan mungkin lu ngikutin signalnya dari banyak traders juga, itu kalau lu kumpulin strategi yang berbeda-beda, lu ikutin semua, bisa jadi win rate-nya berantakan. Bisa beda-beda gitu. Bisa jadi lu ngikut yang ini ketika lagi salahnya, atau ngikutinnya lagi salahnya. Jadi kayak bisa jadi lu win in a row-nya bisa 20 kali in a row. Possible, karena lu bakal terus mencari siapa nih signal sharing terbaik, trader yang baik, yang paling jago ngasih signals. Lu akan mencari terus, ketika trader ini salah, lu cari yang lain. Tapi semua trader pasti bakal salah loh. Itu, dan kemungkinan mereka bisa salah 2-3 in a row juga gitu. Apa lu mau pindah-pindah signals juga? Kan enggak ya, capek. Balik lagi ke sana. Dan menurut gue di saat lu pasti manusiawi banget, lu pertama kali nyari signal gitu ya. Justru begitu lu dapet signalnya dan lu merasa oke, ternyata ini profitable. Pertanyaan selanjutnya menurut gua adalah why? Kenapa signalnya bisa profitable? Dipelajari, habis itu learn gitu ya. Baru itu bisa lu bikin analisis lu sendiri akhirnya in the long run. Karena gua juga ada beberapa teman yang dia fokus signal doang. Terus ada momen di mana providernya udah berhenti nggak trading, ya dia juga ikut stop. Itu kan ya nggak sustainable in a long run gitu kan. Yes.
Oke, sebenarnya mungkin kalau dari obrolan kita nih udah sampai situ aja. Menurut gue menarik banget hari ini. Pasti gue yakin teman-teman semoga bermanfaat sih. Yes, dapat banyak insight soal trading itu seperti apa, jadi trader itu seperti apa. Dan semoga ngebantu teman-teman di rumah. Mungkin dari Aris ada yang mau lu sampaikan lagi terakhir nih sebelum gue tutup? Tambahan lagi, gue tekanin lagi kalau misalnya trading is not easy. Again, trading is the hardest way to earn easy money. So ketahui itu dulu. Dan ada kemungkinan kalau misalnya kalian emang mau terjun ke dunia trades, coba tanya ke diri kalian mau stick to trading game in 2 years, 3 years, atau 5 years, atau bahkan seumur hidup gak? Kalau enggak, better jangan trading. Better lu invest in beta aja yang tadi gue jelasin. Trading itu apa? Untuk nge-beat the beta. Trading is the alpha. Kalau lu emang udah ada niatan untuk beating the markets, beating the beta, dan ya udah lu start trading. Dan kalau misalnya lu trading cuman buat main-main, cuman buat coba-coba, better mundur aja sekarang gitu. Karena susah banget bro. Kayak the process itu bisa takes like 1 to 3 years atau bahkan lebih gitu. Untuk benar-benar kayak profitable. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Thank you banget Aris sudah ngobrol hari ini. Thank you MFX udah undang gue. Oke, senang sharing. Sharingnya thank you banget. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Sampai jumpa.